Selamat siang, saya Putri Septina Simamora dengan NIM 11S211 ingin mempresentasikan hasil mini project praktikum 7 saya. Nah, di sini untuk yang pertama itu kita ke file helper, ini mana ekstensinya KT. Di sini kita buat package-nya. Package itu sudah langsung disediakan oleh Kotlin. Kemudian kita isi importnya. Terus untuk ini kelas ini juga berisi dua fungsi, yaitu membantu menulis dan membaca data ke atau dari file di dalam penyimpanan internal perangkat Android. Nah, kemudian yang fungsi pertama yaitu bernama write data dan berfungsi untuk menulis data dari release atau string ke dalam file dengan nama listinfo yang ditentukan oleh konstanta file name, di mana fungsi ini juga memiliki dua parameter, yaitu item yang merupakan release data yang akan ditulis ke file dan konteks yang mempresentasikan konteks aplikasi saat ini. Kemudian fungsi yang kedua bernama read data, yang dimana berfungsi untuk membaca data dari file listinfo.dat yang telah dibuat sebelumnya. Fungsi ini mengembalikan sebuah release yang berisi data yang telah dibaca dari file. Fungsi ini juga memiliki satu parameter, yaitu konteks. Kemudian dalam pengimplementasiannya, kedua fungsi menggunakan fungsi dari kelas Java IO, yaitu file output stream, object output stream, file input stream, dan object input stream. Yang dimana dalam write data, file output stream itu digunakan untuk membuka file dengan mode tulis, dan object output itu digunakan untuk menulis data dari release ke file tersebut. Sedangkan yang read data itu digunakan untuk membuka file dengan mode baca, dan objek input stream itu digunakan untuk membaca data dari file dan mengembalikan data dalam bentuk release. Di kelas file helper ini dapat digunakan untuk membantu menulis dan membaca data dari file di dalam penyimpanan internal perangkat Android dengan menggunakan Kotlin. Kemudian selanjutnya untuk yang activity main step 1, yang dimana activity main-nya ini di sini linear layout-nya digunakan untuk menempatkan dua komponen antara muka pengguna secara horizontal, yaitu edit text dan button. Edit text digunakan untuk memungkinkan pengguna memasukkan kegiatan atau tugas, sedangkan button digunakan untuk menambahkan kegiatan atau tugas ke dalam list view. Selanjutnya, list view ini digunakan untuk menampilkan daftar kegiatan atau tugas yang telah dimasukkan oleh pengguna. Saat pengguna menambahkan kegiatan atau tugas baru, item baru akan ditambahkan ke dalam list view juga. Kode XML juga mencakup beberapa properti layout seperti lebar dan tinggi, margin orientasi, dan bobot yang menentukan tata letak dan penampilan dari elemen tanpa pengguna. Kemudian untuk main activity step satunya, di sini berfungsi pada activity ini juga dibuat dengan memanggil fungsi onCreate beberapa variabel inisiasi dari data dari file listinfo.dat yang mana diambil menggunakan kelas file helper. Selanjutnya, data yang diambil dari file tersebut ditampilkan pada list view menggunakan adapter array adapter. Ketika pengguna menambahkan item todo baru dengan menekan tombol add, item todo tersebut akan ditambahkan ke dalam array list data todos, dan file listinfo.dat akan diperbarui menggunakan kembali kelas file helper array adapter. Kemudian akan diupdate dengan memanggil fungsi notify data set change, sehingga data pada list view juga diupdate. Ketika pengguna menghapus item todo dengan menekan item todo pada list view, sebuah dialog konfirmasi akan muncul untuk memastikan pengguna yakin untuk menghapus item tersebut atau tidak. Jika pengguna memilih untuk menghapus item todo tersebut, item todo akan dihapus dari array list data todo, dan file listinfo.dat akan diperbarui. Area adapter juga akan diupdate dengan memanggil fungsi notify data set change, sehingga data pada list view juga diupdate. Ini adalah tampilan untuk pengimplementasian yang tadi. Selanjutnya untuk color XML, dia hanya membuat color apa aja yang dibutuhkan. Untuk activity main step 2, maaf saya agak kurang enak badan, tombol pengurangan dan perkalian, yang dimana tombol ini memiliki ID yang berbeda, yaitu btn sub dan btn mul. Properti Androidnya layout width dan Android layout height digunakan untuk menentukan lebar dan tinggi dari tombol. Pada contoh ini, tombol diberi lebar sebesar 250 dpi dan tinggi sebesar 75 dpi. Properti Android yang margin top digunakan untuk memberikan jarak antar tombol dengan elemen lainnya pada tata letak. Kalau Android text digunakan untuk menentukan teks yang akan ditampilkan pada tombol. Kemudian ini menentukan temanya atau backgroundnya, items.
Selanjutnya di sini ada activity game. Di sini ada game activity KT-nya. Selanjutnya di sini ada math game. Dimana kode yang saya berikan adalah implementasi dari sebuah permainan, kode implementasi dari sebuah permainan matematika. Dan di Android, pemain akan diberikan pertanyaan matematika dan harus menjawab dalam waktu yang ditentukan. Jika jawaban benar, pemain akan mendapatkan 1 poin, dan jika jawaban salah atau waktu habis, pemain akan kehilangan 1 dari 3 nyawa yang tersedia. Jika pemain kehilangan semua nyawa, permainan berakhir. Pada bagian ini juga pertanyaan matematika akan dihasilkan secara acak dengan menggunakan bilangan bulat acak dari 0 hingga 100. Operator matematika atau penjumlahan, pengurangan, atau perkalian yang digunakan pada pertanyaan juga dipilih secara acak. Selain itu, permainan memiliki fitur penghitung waktu dengan menggunakan countdown timer yang dimana waktu awal diatur selama 20 detik. Jika waktu habis sebelum pemain menjawab pertanyaan, pemain akan kehilangan 1 nyawa dan pertanyaan akan dianggap salah. Ketika pemain menjawab pertanyaan atau memilih untuk berhenti, waktu akan dijeda dan penghitung waktu akan direset untuk memulai kembali ketika pemain siap menjawab pertanyaan selanjutnya. Kemudian ini activity result. Di sini result activity, di sini main activity step 2. Dan ini adalah hasilnya. Kemudian untuk yang bagian tantangan, di sini tulisnya activity metode. Untuk yang math game-nya, game activity ini oke. Di sini untuk yang main activity game math-nya, dia untuk yaitu main activity yang mengatur tampilan untuk menu utama kalkulator sederhana dengan 3 tombol operator, penambahan, pengurangan, dan perkalian, serta menampilkan skor tertinggi hasil permainan sebelumnya. Kelas main activity diwarisi dari kelas upcoming activity dan mengandung 4 properti, yaitu TV score, btn add, btn sub, dan btn mul yang dideklarasikan menggunakan kata kunci Latin sehingga dapat diinisiasi kemudian menggunakan metode find view by ID. Di dalam metode onCreate-nya, aktivitas main activity diatur tampilan dengan menggunakan metode set content view dan menggunakan metode find view by ID. Nah, ini juga ada result activity game yang dimana mengatur tampilan untuk menampilkan skor hasil permainan dan menyimpan skor terbaru ke dalam penyimpanan data bersamaan dengan tombol yang memungkinkan pengguna untuk memainkan ulang atau keluar dari aplikasi. Kelas ini juga diwarisi dari kelas upcoming activity dan mengandung 3 properti, yaitu TV score, btn play again, dan btn exit, yang dideklarasikan menggunakan kata kunci Latinate sehingga dapat diinisiasi kemudian menggunakan metode find view by ID. Sekian dari hasil presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.